kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umat yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah keberkahan majlis ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan surah Fatihah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua dan insyaallah Allah curahkan rahmat dan keberkahan pula kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara hadirin jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ingin membahas tentang fikih Islam. Kenapa kita harus membahas tentang fikih? Kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan ulama, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa adalah pemahaman. Dari sisi bahasa saja kita bisa memahami bahwa ketika berbicara fikih ini akan muncul perbedaan-perbedaan pemahaman dari satu ulama kepada ulama yang lain, karena namanya fikih. Sedangkan menurut etimologi, menurut pemahaman istilah, fikih itu adalah majmu'ah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah adalah majmu'ah al-ahkam, sekumpulan hukum, yaitu hukum-hukum syara' yang diambilnya dari dalil-dalil yang terperinci. Satu hal di definisi fikih adalah al-amaliyah. Ini biasanya yang bersifat praktis. Maka tidak heran kalau misalnya kita dapati dalam persoalan amaliyah beribadah kita saja, contoh sederhana, kita bisa dapati perbedaan pandangan para ulama dalam ahlu sunnah wal jamaah. Padahal dalam madhab yang empat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad bin Hambal, antara satu dengan yang lainnya berbeda. Padahal fikih itu sendiri, hadirin rahimakumullah, sumber utama referensi pengambilannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ulama semua sepakat bahwa sumber utama dari munculnya fikih adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika ada orang bertanya, Ustadz, kalau memang fikih itu bersifat amaliyah praktis, apakah di zaman Nabi kita Muhammad SAW sudah ada fikih? Jawabannya iya. Tetapi fikih bukan dalam tataran teori, Pak. Karena para sahabat ketika melakukan amalan apapun, ketika mereka tidak memahami sebuah perintah, tidak memahami sebuah larangan, kalau mereka nggak ngerti tinggal tanya sama Nabi, ya Rasul, ini ayat ini maksudnya apa?
Ya Rasulullah, hadis ini ucapan engkau maksudnya apa? Ya Rasul, ini boleh apa enggak? Ini yang menjadikan persoalan fikih di masa Nabi kita Muhammad SAW tentu tidak ada perdebatan, karena semua selesai ketika ditanyakan dan mendapatkan jawaban dari Nabi kita Muhammad SAW. Namun kemudian ketika Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, mulailah persoalan-persoalan itu muncul. Apalagi kita tahu Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menyuruh para sahabat untuk mencatat hadis, untuk mencatat ucapan-ucapan beliau. Yang boleh ditulis cuma Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la taktubu anni illal Quran. Jangan kau tuliskan apapun dariku kecuali Al-Quran. Padahal sumber utama dari pengamalan agama kita ini yang disepakati oleh para ulama menjadi ijma'ul muslimin dua: Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, Al-Hadis. Nah, ketika memang Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, kita tahu masing-masing daerah punya bahasa yang beda-beda, Pak. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab. Lah kalau kemudian menyebar ke Persia, menyebar lagi ke Istanbul, menyebar lagi ke Spanyol, bahkan sampai ke India, sampai ke negeri kita, mau tidak mau Al-Quran yang berbahasa Arab itu akan dipahami berbeda karena perbedaan bahasa. Sederhana saja contoh perbedaan bahasa dalam Quran yang menyebabkan perbedaan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perempuan yang dicerai. Berapa masa iddahnya? Allah sampaikan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu, perempuan-perempuan atau istri-istri yang dicerai, ditalak oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna, dia wajib menunggu masa iddahnya salasata quru, 3 kali quru. Nah, kalau orang Betawi repot. Oh, berarti Ustaz, perempuan yang dicerai nunggu iddahnya kalau 3 kali quru dia. Gemuk quru 1, gemuk quru 2, repot urusannya. Padahal makna quru, sebagian ulama mengatakan qur'un maknahu al-haid. Satu ulama mengatakan nunggunya 3 kali haid. Tapi ulama lain katakan bukan 3 kali haid, 3 kali suci. Kan beda, Pak. Hitungannya 3 kali haid dengan 3 kali suci bisa jadi dalam jumlah akan berbeda. Ini hanya gara-gara perbedaan pendapat memahami bahasa dalam Al-Quran. Atau contoh kedua, bapak kalau habis wudhu disentuh oleh istri, batal nggak wudhunya, Pak? Bapak dulu deh, batal apa enggak? Enggak, batal. Kan udah beda tuh. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak batal. Kalau ada dalilnya terserah. Yang repot cuma ikut-ikutan doang. Gue mah nggak batal, kata siapa? Kemarin ngeliat di YouTube. Nggak boleh, Pak. Ini gara-gara memahami ayat aula mastumun nisa.
Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa makna aula mastumun nisa, sesuatu yang membatalkan wudhu itu la masa bimakna al-massu bil yad, megang dengan tangan membatalkan wudhu, dari kata aula mastumun nisa. Ulama fikih yang lain mengatakan makna aula mastum bukan menyentuh, tapi aijamaktum, berhubungan. Kalau cuman megang doang nggak batalin wudhu, tapi kalau berhubungan suami istri baru membatalkan wudhu. Ada ulama lain yang mengatakan kalau megangnya tanpa syahwat nggak batal, tapi kalau megangnya nyetrum, tahu nyetrum, megang nerbuah, batal. Kok bisa beda Ustadz? Ini fikih namanya Pak. Memahami ayat Al-Quran satu dalilnya, tapi karena beda pemahamannya, para ulama fikih berbeda. Ini namanya fikih yang artinya pemahaman. Contoh yang ketiga, mumpung lagi ngomongin contoh. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau megang Al-Quran wajib punya wudhu apa enggak? Wudhu. Kalau nggak pakai wudhu nggak boleh. Nah ini nanya dulu sama kiainya ntar. Oh Ustadz, saya mah kalau megang Al-Quran wajib suci dari hadas kecil, wajib suci dari hadas besar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Dulu di Quran kita Pak, kalau Bapak pernah punya cetakan Al-Quran dulu, itu selalu di pinggirnya ada tulisan di sini, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Maka dalam madhab Syafi'i, orang yang memegang Al-Quran wajib suci dari hadas kecil, wajib suci dari hadas besar. Apalagi ditambah hadis la yamassul qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tapi ulama lain beda lagi. Menurut ulama yang lain, makna la yamassuhu illal mutahharun, ayat tersebut nggak ngomongin Al-Quran yang di dunia. Ayat itu ngomongin Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz. Dan makna al-mutahharun dalam tafsir bukan manusia, tetapi malaikat yang memang suci dari segala macam dosa. Makanya menurut mereka megang Quran gak perlu berwudu. Fikih Pak. Jadi kalau kemudian bagaimana mungkin seseorang bisa sumbernya sama tapi pemahamannya berbeda? Ya bisa saja. Karena dari sisi bahasa Arab yang kemudian menyebar kemana-mana, yang kemudian dipahami oleh ulama dengan pemahaman yang berbeda. Karena itulah kemudian para ulama-ulama kita mengkaji dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang kemudian menjadi ilmu fikih. Ini yang repot, kadang-kadang orang nggak bisa memahami perbedaan antara fikih dengan syariat Pak. Padahal makna fikih dengan makna syariat berbeda. Karena kita sering menganggap wah kalau dia nggak baca bismillah berarti lain sama gua. Padahal belum tentu Pak. Kita harus pahami dulu mana yang syariat, mana yang fikih. Kalau syariat, bahasa sederhananya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh seorang pun berbeda pendapat. Syariat namanya. Maka definisinya syariat itu kullu ma syara'ahullah,
Setiap apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk kemaslahatan mereka, maka syariat sifatnya permanen. Contoh lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Perintah Allah tentang sholat, ulama sepakat ini adalah ketentuan syariat yang tidak boleh seorang pun berbeda pendapat. Mana contohnya? Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sampai hari kiamat gak akan pernah ada perubahan. Syariat, Pak. Tapi kalau urusan kaifiyahnya, tata caranya, ada yang pakai usolli, ada yang nggak pakai usolli. Itu namanya fikih. Ada yang sholat tangannya tinggi banget, Allah. Ada yang ngirit banget, Allah. Kalau orang sini tadi saya perhatiin sedang-sedang aja, Allah. Ada yang malu-malu, ada yang megang kuping di sini, ada yang begini kupingnya. Kok beda-beda guru fikih? Ada yang baca basmalah, ada yang nggak baca basmalah, fikih. Telunjuknya ada yang lempeng aja, tahiyat. Atau Bapak pernah ngelihat nggak ada orang sholat telunjuknya goyang-goyang aja? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Lagi nulis apaan nggak tahu saya juga. Itu namanya fikih, Pak. Dan fikih ketika berbeda, ini ada sebuah keniscayaan. Ketika ada orang tanya, emangnya nggak bisa Ustadz kita sepakat satu madhab saja? Nggak bisa. Ini keniscayaan. Karena kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis atau dhaif minimal, perbedaan umatku itu adalah rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Ketika dipahami benar dengan ilmu. Kalau dipahaminya dengan ilmu, berantem kita, Pak. Dalam persoalan fikih kurban saja, yang sebentar lagi kita akan laksanakan, ini kalau nggak dipahami dengan kacamata fikih, kita akan memahami hukum dengan cara yang salah. Saya pernah debat atau diskusi lah namanya. Ada orang yang bilang, Ustadz pokoknya kalau nggak akekah itu bapaknya dosa. Loh, kenapa bisa dosa? Saya bilang, karena Nabi katakan setiap anak tergadaikan dengan akekahnya. Jadi kalau anak belum diakekain, berarti bapaknya belum nebus gadaiannya. Saya jawab, sejak kapan Allah jadi tukang pegadaian, Pak? Jangan dipahami dengan pemahaman sendiri. Tanya ulama, apa yang dimaksudkan dengan hadis kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi? Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Siapa yang bilang wajib? Nggak ada. Ini cuma motivasi Nabi, biar orang tua yang punya anak baru lahir silahkan diakekahkan. Tapi ulama fikih menyimpulkan nggak ada yang bilang wajib. Malah Imam Abu Hanifah katakan akekah itu bukan sunnah, Pak. Alasan beliau akekah itu tidak sunnah karena akekah itu adalah syariat Allah yang sudah syariat yang sudah dihapus ketika turun ayat fasholli li rabbika wanhar. Ketika turun syariat kurban, akekah udah nggak ada, kata Imam Abu Hanifah. Maka menurut beliau akekah tidak sunnah, cuma boleh aja. Sementara ulama madhab yang lain mengatakan karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akikah kepada cucunya,
Maka kata Imam Syafi'i, hukum akikah sunnah, nggak pakai wajib. Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz boleh nggak orang korban nggak belum akikah? Masalahnya apa? Lah orang akikah ada yang bilang nggak apa-apa kok, bukan wajib. Jangan-jangan yang bilang akikah wajib itu cuma tukang kambing aja, Pak, biar laku. Wah, lu belum akikah, lu anak lu digade tuh, udah beli sama gua murah. Di ujungnya emang tukang, dia yang pengen dibeli, Pak. Padahal dari kacamata agama, kacamata syariat, akikah nggak wajib. Begitu juga urusan kurban. Kalau ngelihat perintah dari Allah, tidak semua perintah wajib. Nah, ini pahami dulu. Kita kan kadang-kadang memahami agama, wah karena ada dalilnya di Quran, perintah wajib. Belum tentu. Atau ada larangan, pasti haram. Belum tentu, Pak. Ulama akan lihat, ketika itu adalah sebuah perintah, ada nggak konsekuensinya, ada nggak akibatnya. Kalau nggak ada akibatnya, atau ada hadis lain yang menceritakan tentang keutamaannya, maka ulama biasanya mengatakan hukumnya nggak wajib, minimal sampai sunnah muakkadah. Ini contoh kasus, Pak. Kalau kita ngelihat perintah sholat berjamaah, di antaranya ada di Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah olehmu sholat, bayarkan olehmu zakat, dan sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Berarti sholat itu perintah Allah, nggak boleh sendiri, bareng-bareng. Kedua, hadis Nabi, Pak. Nabi kita Muhammad SAW pernah memerintahkan, kata beliau, kalau ada seorang laki-laki yang nggak pernah ke masjid padahal dia muslim, siapin kayu untuk bakar rumahnya. Serem nggak di hadis, Pak? Hadis yang ketiga, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangganya masjid kecuali di masjid. Wah, gesah dong sembahyang gue ini. Karena memahaminya sampai di sini doang, akhirnya orang menganggap pokoknya besok kita sweeping. Jamaah at-taqwa yang rumahnya dekat dari masjid, kagak ke masjid, kita bakar rumahnya. Mana dalilnya? Ada hadisnya sahih. Jangan ngelihat hadis dari sisi bahasa doang, tanyain ulama fikih. Makanya ulama kemudian mencari lagi hadis yang lain. Oh, ternyata selain ada nada keras tentang sholat berjamaah bagi laki-laki muslim yang balik dan berakal, Nabi juga pernah memberikan motivasi. Sholatul jama'ati khairun wa afdolu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, bandingan pahalanya 27 derajat. Ternyata ada kalimat afdolu. Tahu artinya afdolu? Lebih utama. Oh, kalau begitu bukan wajib perintah Nabi ini, hukumnya hanya sampai kepada sunnah muakkadah. Dari mana kita tahu? Fikih. Kayak orang sekarang ramai lagi viral di medsos. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW menyuruh orang yang menutup mulutnya ketika sholat buka. Gak boleh, Nabi ngelarang
orang sholat mulutnya ditutup. Maka orang yang pakai masker berdasarkan hadis ini wajib maskernya dibuka, karena hidungnya nggak nempel di lantai kagak sah sholatnya. Saya tanya, itu hadisnya larangannya haram apa makruh? Pokoknya larangan. Ya, belum tentu larangan bersifat haram, Pak. Maka ulama sepakat tidak ada satupun syarat orang yang bersujud hidung wajib nempel di lantai, nggak ada. Hidung itu hukumnya sunnah nempel di lantai. Kalau nggak nempel, sholatnya sah apa enggak? Sah. Jadi orang sholat pakai masker boleh apa enggak? Boleh, apalagi takut pilek sama sebelah. Emang apa pakai masker? Tetangga Ustadz saya dengerin suaranya udah bindeng banget. Mana? Udah jangan. Tutupi pakai masker. Nggak ada masalah, Pak. Yang bilang wajib siapa? Oh, ada perintahnya, perintah Allah, perintah Nabi. Belum tentu artinya wajib. Ada kalanya hukumnya adalah sunnah. Ini ramai juga beberapa hari yang lalu. Kalau ada orang Islam motong kambing korban nggak baca bismillah, sah nggak potongannya, Pak? Pak, lah pules. Baru mulain. Boleh ada orang motong kambing, motong ayam nggak baca bismillah? Kata siapa? Kata saya, bagus bener. Ini kalau nggak ngelihat dalil, orang akan menganggap sesuatu yang sebenarnya nggak wajib dianggap wajib. Nggak boleh. Kalau emang perbedaan pendapat para ulama silakan, tapi jangan hal yang sebenarnya nggak wajib dianggap wajib, hal yang sebenarnya makruh dianggap haram. Nggak boleh. Contoh kemudian adalah ketika perintah Allah tentang kurban, Pak. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar. Kalimatnya perintah, fi'il amr, sholli, inhar, fi'il amr. Sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Berarti Allah nyuruh apa enggak, Pak? Sholat lo, korban lo, Allah yang suruh. Kita sepakat berarti Allah nyuruh kita kurban. Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Pertanyaan kemudian, apakah perintah ini wajib apa enggak wajib? Yang jelasin hadis. Hadis pun yang jelasin ulama. Maka ulama berbeda pendapat ketika ditanyakan bagaimana hukum korban. Imam Abu Hanifah katakan hukum korban wajib bagi mereka yang mampu. Mana dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yakribanna musallana. Siapa orang yang punya duit, punya keluasan rizki, tapi dia nggak mau berkorban, kata Nabi, fala yakribanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kalau bahasa gancengnya, lu punya duit nggak korban, lu jangan main ke masjid gua sono. Kira-kira tuh ungkapannya marah apa enggak, Pak? Pokoknya lu nggak punya, besok lu nggak korban, soalnya main sama gua. Itu kan marah, Pak. Gara-gara ada kalimat fala yakribanna musallana, maka kata Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib bagi mereka yang mampu. Tapi kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Ahmad bin Hambal, perintah Allah dari kalimat wanhar dan praktek yang disampaikan dan dilakukan oleh para sahabat
di antaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah enggak korban dengan alasan supaya orang tidak menganggap itu wajib. Tuh cakepnya sahabat. Kalau sampai sahabat ngerjain juga bisa-bisa dianggap wajib. Ternyata hukumnya nggak sampai wajib, Pak, cuma sunnah muakkadah. Itu pun bagi mereka yang mampu. Tapi kalau kira-kira besok saya kurban, bini nggak dikasih belanja sebulan, ya nggak usah, belum mampu, Pak. Ini banyak realitas orang sekarang yang memahami hadis, memahami ayat-ayat Al-Quran tidak dengan pemahaman ulama. Kalau nggak dipahami dengan pemahaman ulama, bahaya, Pak. Ini contoh yang salah satu bahaya lagi. Kalau kita lihat sejarah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW belum pernah taraweh di masjid sebulan full. Hadisnya sahih. Nabi kita Muhammad SAW ketika malam Ramadan, malam pertama beliau ke masjid, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, Nabi nggak datang lagi. Ketika ditanyain sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak datang? Nabi jawab, aku khawatir orang akan menganggap ini wajib. Lah kalau salah memahami hadis, bisa-bisa orang nggak ada yang terawih hari kelima, Pak. Jangan-jangan jamaah at-taqwa ngikutin hadis ini kalimat. Asal terawih malam pertama doang rame, udah kesonoan sepi. Lu ngapa? Nabi aja nggak terawih di masjid. Lah salah banget mahamin hadisnya lu. Jadi itulah pentingnya kenapa kemudian kita mempelajari fikih, Pak. Karena fikih diambil dari hasil ijtihadnya para ulama dengan mengambil dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi jangan dianggap, apalagi ada pertanyaan misalnya, lu mau ngikutin Nabi apa ngikutin madhab Syafi'i? Ya nggak nyambung pertanyaannya. Orang semua pandangan Imam Syafi'i pasti bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Gak mungkin para ulama-ulama madhab mengambil dalil sendiri, Pak, gak mungkin. Jadi ketika para ulama madhab menghasilkan fikih yang kita kenal dengan al-fiqhu alal madahib al-arba'ah, fikih pada madhab-madhab yang 4, silahkan kita disuruh ambil satu madhab. Kenapa harus madhab Syafi'i, guru? Ini terkait dengan sejarah sebenarnya. Kita sepakat tentu ini juga adalah qadarullah, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke negeri kita, yang dalam catatan sejarah pertama kali di Samudra Pasai, baik ada yang mengatakan abad pertama Hijriyah, ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-13, tetapi para sejarawan sepakat bahwa Islam yang diajarkan ke negeri kita, ke Nusantara ini adalah Islam yang sudah mengenal madhab fikih Syafi'i. Padahal yang sekarang ramai dan banyak dipakai di Saudi Arabia bukan madhab Syafi'i, madhabnya Hambali. Di Mesir yang paling ramai Maliki, sebagian Syafi'i. Tapi kenapa kemudian kita menggunakan madhab Syafi'i? Tadi saya katakan ini semata-mata ketentuan Allah, di mana yang pertama kali menyebarkan agama Islam adalah para ulama yang bermadhab Syafi'i. Jadi nggak ada masalah. Insya Allah ketika kita memahami agama dengan pendekatan fikih, paling tidak kita telah mengikuti alim ulama kita.
Kalau ada yang bilang, Ustaz saya mah mau langsung aja lihat Al-Quran sama Al-Hadisnya aja, nggak mau ngelihat kitab fikih, silahkan kalau mampu Pak. Saya mengistilahkan begini, Bapak mau pilih mana? Milih baju yang dibuat oleh penjahit profesional, beli tinggal pakai, apa Bapak mau beli bahannya aja jahit sendiri? Pilih mana kira-kira? Kalau pengen jahit sendiri silakan, beli langsung silakan, sekarepmu. Tapi catatan buat yang mau beli bahan sendiri, dia harus tukang jahit yang profesional. Biarin amat, saya mau ngambil bahannya sendiri, saya jahit di rumah sendiri. Pas dipakai tangan kanannya ke sono, tangan kirinya sipit kemari. Lah kan lu beli bahan mahal gue beli, cuman yang jahit baru kali ini jahit, boleh belajar di YouTube, hasilnya kayak begini. Begitu juga dengan agama Pak. Bapak mau ngambil dalil langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, boleh, silakan. Cuma udah hafal Quran berapa juz? Cuma udah ngerti bahasa Arab belum? Kalau cuma ngertinya man ismuk, minina inta, halal haram, kagak tahu balago, nggak tahu ilmul ma'ani, nekat ngambil hukum, ini akibatnya sama kacau balau agama. Maka kita kenapa menggunakan pandangan ulama-ulama madhab? Karena kita merasa diri kita belum bisa tuh, belum profesional. Maka insya Allah ngikutin yang udah ahli, para ulama salafus saleh. Ini pun bagian dari kita mengikuti agama sesuai dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang persoalan-persoalan fikih. Silahkan kita pakai satu madhab, kalaupun ada yang berbeda kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati. Oh, jadi tahu pantesan tetangga saya sholatnya tangannya di sini mulu. Oh, kalau begitu dipikir ada guru, ada. Ya udah saya diemin aja deh. Cuman yang saya repot, saya tanya, lu ngikutin siapa itu madhabnya? Lah, gue ngikutin siapa ini? Nggak boleh. Kalau kita mau udah ngikutin guru-guru kita aja, cara meletakkan tangannya gimana, guru yang ngajarin. Sampai pakai songkok Pak, kita diajarin sama guru. Kalau nggak diajarin sama guru, ada orang sembahyang begini. Ini sama aja orang sholat pakai helm, boleh apa enggak? Ya nggak boleh, karena jidatnya nggak nempel. Pakai helm nggak nempel ya kagak sah. Songkoknya nempel apa kemari, bagaimana mau nempel? Kalau nggak sholat silakan begini. Udah sholat geser dikit. Tuh ulama kita sampai segitu detailnya ngajarinnya Pak. Insya Allah ke depan itu yang akan kita bahas dari persoalan-persoalan fikih Islam. Ini karena pertemuan kita yang pertama, paling tidak saya harus menjelaskan terlebih dahulu kenapa kita membahas tentang fikih Islam. Semoga ada manfaatnya dan